Halo guys, di sini kita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah psikologi agama, metode-metode dalam psikologi agama, dan hubungan antara psikologi agama dengan agama Islam. Di sini kita terdiri dari 3 orang, yaitu Mardiana Novila Haryatu Saada dan Muhammad Fauzan Ilham Maulidi. Penjelasan tentang sejarah psikologi agama. Sejarah psikologi agama berfokus pada pemahaman hubungan antara psikologi dan agama, mengkaji bagaimana keyakinan dan praktek agama mempengaruhi perilaku, emosi, dan pemikiran manusia, serta bagaimana pengalaman religius dapat dipahami melalui lensa psikologis. Selanjutnya, psikologi agama mulai berkembang pada abad ke-20 dengan tokoh-tokoh seperti William James yang menulis The Verities of Religious Experience pada tahun 1902 yang mengamati pengalaman religius dari sudut pandang psikologi. James berpendapat bahwa agama merupakan pengalaman individu yang dapat dijelaskan dalam konteks psikologis. Selanjutnya, pada abad ke-20, tokoh seperti Carl Jung mengembangkan konsep arketipe atau ketidaksadaran kolektif dalam mempengaruhi pemahaman tentang simbol-simbol agama. Sementara itu, Sigmund Freud melihat agama sebagai bentuk ilusi psikologis yang muncul sebagai respon terhadap kebutuhan emosional manusia, terutama yang berkaitan dengan ketakutan terhadap kematian dan rasa bersalah. Pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21, psikologi agama semakin berkembang menjadi bidang multidisipliner, menggabungkan teori-teori psikologi kognitif, sosial, dan perkembangan untuk mempelajari bagaimana agama mempengaruhi kehidupan psikologi individu dan masyarakat. Metode-metode psikolog agama. Dalam psikolog agama terdapat berbagai metode yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara agama dan psikolog. Beberapa metode ini dalam psikolog agama meliputi metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif ialah wawancara mendalam, digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang pengalaman religius individu secara mendalam. Wawancara ini sering kali bersifat terbuka, mungkin peserta untuk berbagi pengalaman spiritual. Contohnya, observasi partisipatif, penelitian mengamati langsung praktek agama dalam kehidupan sehari-hari seperti ritual, berdoa, dan kegiatan keagamaan lainnya untuk memahami makna yang dampaknya pada psikologi individu. Metode kuantitatif, survei dan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dan tentang keyakinan, sikap, dan perilaku religius dalam populasi yang besar. Alat ukur seperti religious competitive intention and interest and religious action digunakan untuk menilai tingkat keterlibatan religius dan orientasi agama seseorang. Seperti eksperimen, penelitian dapat menguji bagaimana variabel religius seperti keyakinan atau praktik agama mempengaruhi
aspek psikolog tertentu seperti stres, kesejahteraan, atau perilaku sosial. Metode eksperiensial, studi kasus, fokus pada individu atau kelompok dengan pengalaman religius tertentu untuk memahami dampak agama pada kehidupan psikologis mereka. Kemudian pencatatan pengalaman, yang mana pendekatan ini melibatkan peserta yang menulis atau mencatat pengalaman religius mereka, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola ataupun tema-tema. Hubungan antara psikolog agama dengan agama Islam. Hubungan ini terletak pada pemahaman berbagai keyakinan dalam praktik agama Islam, mempengaruhi aspek psikolog individu dan masyarakat. Psikolog agama dalam konteks Islam berfokus pada bagaimana ajaran Islam seperti ketakwaan, berdoa, berzikir, dan ibadah dapat mempengaruhi kesejahteraan mental, emosional, dan sosial umat Islam. Kesejahteraan mental dan emosional. Konsep ini ketenangan hati atau sakinah yang dicapai melalui kedekatan Allah melalui ibadah dan zikir, yang mendapatkan ketenangan batin dan membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini berkaitan dengan penelitian psikolog yang menunjukkan bahwa praktik keagamaan dapat meningkatkan kesehatan mental. Peran agama dalam mengembangkan diri. Islam menekankan pentingnya pengembangan diri. Salah satunya yaitu konsep takwa, ihsan sebagai pedoman dalam kehidupan. Psikolog ini melihat bagaimana nilai ini berhubungan dengan pembentukan karakter dan perilaku moral seseorang. Toleransi dan kehidupan sosial. Ajaran Islam juga menekankan pentingnya hubungan sosial yang harmonis, saling membantu, dan memberi maaf, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan emosional individu. Psikologi agama mengkaji bagaimana nilai-nilai untuk mendukung kehidupan sosial yang lebih baik dan hubungan interpersonal yang sehat. Kemudian penyembuhan dan terapi. Dalam konteks terapi, Islam memberikan pendekatan yang holistik, mencangkup aspek spiritual, fisik, dan psikologis. Misalnya di sini ada ruqyah, mungkin bisa kita kenal dengan terapi dengan baca doa, dan yang kedua ialah sholat. Dua hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari penyembuhan psikologis dalam pandangan psikologi agama Islam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.